Jadi beramallah di masa keimanan sebelum datang masa dari waktu yang engkau beramal tetapi sudah tidak bermanfaat lagi. Maka dari Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah kamu berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan senantiasa diterima sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dari barat, maka setiap hati akan distempel dengan apa yang ada di dalamnya, dan manusia sudah tertutup dari amalan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau hadis-hadis ini tanda-tandanya sudah besar, antara kita dengan matahari terbit dari barat mungkin nggak nyampe 10 tahun. Mungkin itu hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan tanda-tandanya. Artinya apa? Kita tinggal menjadikan itu sebagai pedoman. Kalau itu sudah terjadi, berarti kita beramal di masa keimanan itu sudah sangat dekat. Sudah sangat pendek. Waktu kita beramal soleh sudah sangat pendek. Saudara, di dunia sudah sangat sedikit waktunya berkurang. Pak, saya nggak percaya akhirat, saya nggak percaya kiamat. Sekarang kalaupun saudara nggak percaya akhirat, nggak percaya kiamat, apakah saudara kan hidup selamanya? Sangat rugi sebenarnya. Terus dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hijrah terputus hingga taubat terputus, dan tidaklah taubat terputus hingga matahari terbit dari barat. Jadi artinya di sini, jika matahari sudah terbit dari barat, maka setiap hati individu manusia itu akan distempel, lulus atau tidaknya dia ujian di dunia ini. Kalau orang sebelum-sebelumnya itu stempelnya ketika dia mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan kufar. Sedangkan kita yang masih hidup, yang kemudian ujian itu ditutup, batasnya adalah matahari terbit dari barat. Maka hati itu udah stempel. Pencapaian kita dalam membentuk kepribadian kita itu udah batas akhir. Kita yang masih cinta dunia tidak akan berguna lagi ketika kita baru sadar itu terjadi. Oh, saya cinta akhirat. Kita ngomong kayak gitu setelah matahari terbit dari barat, sudah nggak berguna lagi. Saudara mengusahakan amal soleh, amal kebaikan, sudah tidak ada guna lagi. Kalau saudara protes, gimana? Kebanyakan orang-orang hari ini menjadikan dunia sebagai tujuannya. Bagaimana orang-orang yang mereka nggak tahu? Sudah kita katakan, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, orang-orang tersesat itu dari amal-amalnya, dari sebab-sebab amalnya. Orang yang mendapatkan hidayah pun dari sebab-sebab amal perbuatannya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, antara penduduk surga dan neraka itu berbanding satu bulu putih di dalam bulu satu sapi yang utuh. Itu perbandingan antara dari Nabi Adam alaihissalam dengan terjadinya hari kiamat. Jadi banyakkan itu masuk neraka. Kalau saudara protes lagi, saudara lahir ke dunia ini, berapa miliar sel yang mati di dalam rahim, sedangkan pemenangnya yang saudara yang bisa hidup itu cuma saudara sendiri. Bahkan di dalam Quran, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah semua, Allah sebenarnya nggak butuh. Kalau seandainya mau, Allah akan ganti manusia dengan makhluk yang saudara mau protes, itu orang baik, itu orang baik, itu orang baik. Lebih tahu siapa, kamu atau Allah? Hati setiap orang akan distempel semuanya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Jika matahari terbit
manusia pada waktu itu akan beriman semuanya. Akan beriman. Matahari terbit dari barat, semua akan beriman. Saya yakin, saya percaya, saya akan meninggalkan keduniaan saya akan menjadikan harta benda ini untuk akhirat saya. Tapi ingat, sudah nggak berguna lagi. Sudah nggak berguna lagi. Dan itu ketika tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanan hari ini. Inilah masa keimanan terakhir. Kalau saudara yang masih merasa tertipu di sini, silahkan. Apa yang menjadikan saudara merasa rugi di sini?